Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kantor urusan agama ini dalam naskah bimbingan perkawinan bagi calon suami dan istri. Dan tak lupa pula ucapan berbingkiskan salam terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Dengan banyaknya kita membaca sholawat kepada beliau, kita berharap nantinya kita akan mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Sebelum kita menjalani pernikahan, kita harus mengetahui tentang iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Beriman, percaya kepada Allah, akan adanya Allah, bahwa Allah itu tempat mengadu, tempat memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita berserah. Dan di dalam iman kepada Allah perlu kita yakini sesuatu itu pun tidak ada setara dengan Allah, sesuai dengan firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada setara dengan dia. Ketika kita membicarakan tentang keyakinan kepada Allah, keyakinan ini sesuatu yang betul-betul harus dipegangkan ke dalam hati. Apapun tantangan kita di dalam hidup ini, harus kita sandarkan diri kita kepada Allah. Selanjutnya masuk kita kepada rukun iman yang kedua, yaitu malaikat. Malaikat, beriman kepada malaikat, yakin kita malaikat yang 10 tuh, Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Munkar, Nakir. Itu wajib kita imani. Kalau kita tak percaya ada malaikat, maka batallah iman kita, maka hilanglah hukumnya. Selanjutnya kita beriman kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Akan tetapi yang wajib kita pelajari adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itulah imam kita. Di dalam Al-Quran itu banyak bimbingan di dalamnya dan tuntunan di dalam kehidupan. Ketika kita membicarakan tentang bingung kita di dalam menjalani hidup ini, Allah telah berfirman di surah An-Naba, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Jadi sesuatu apa yang terjadi di dalam dunia ini, kita selalu dalam keadaan kebingungan, selalu timbul pertanyaan, maka Al-Quranlah menjawab. Selanjutnya secara ringkas tentang kitab sudah kita bahas. Yang kedua adalah Rasul. Rasul itu ada 25, dari mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad SAW. Kita wajib beriman, percaya kepada Nabi, dan itu harus kita yakini. Masuk kita kepada iman kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama ini, bagaimana Rasulullah menuntun dan kaum wanita dari hina sampai mulia. Kita pelajari lebih jauh bagaimana perjuangan Rasulullah ketika Rasulullah melaksanakan sholat. Rasulullah sepanjang malam beribadah kepada Allah sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu kita imani. Macam kita mengimani itu, kita ikutlah perjalanan Rasulullah SAW. Selanjutnya kita beriman kepada hari kiamat.
beriman kepada hari kiamat, bahwa dunia ini akan berakhir, lenyap sirna. Ada akhir daripada kehidupan ini disebut dengan kiamat. Dan ada nanti padang mahsyar, adanya nanti timbangan mizan. Setelah kita memasuki timbangan mizan itu, disitulah perhitungan amal ibadah kita. Apakah kita masuk surga, apakah kita masuk neraka? Kalau kita banyak beribadah, beramal di dalam dunia ini, maka surgalah bagian kita. Selanjutnya, qada dan qadar. Qada baik, qada buruk datang dari Allah, itu kita imani. Sesuatu yang sudah terjadi baru bisa dikatakan takdir, itulah qada. Qada dan qadar, ketentuan Allah Ta'ala di dalam dunia ini. Tak bisa kita lewat, serupa dengan kematian. Izaza ajalhum, apabila telah datang ajal seseorang, mustaqdimu wa yasta'khiru, tak bisa dimajukan dan dimundurkan. Itu juga dalam ketentuan Allah. Seseorang tuh hidupnya nanti orang bahagia atau orang sengsara, itu juga ketentuan Allah. Seputar secara singkat tentang rukun iman yang keenam. Selanjutnya masuk kita kepada rukun Islam yang kelima. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika kita mengucapkan syahadat, perlu kita ketahui ada yang membatalkan syahadat. Apabila kita berbuat syirik, mempercayai sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah, seperti benda-benda, percaya kita kepada hari ini hari baik, ini hari yang buruk, kita percaya kepada itu, bisa batal syahadat kita, memohon ampun kita kepada Allah. Selanjutnya masuk kita kepada sholat. Sholat itu wajib, tak ada alasan meninggalkan sholat. Tak bisa berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring. Begitulah wajibnya sholat. Selanjutnya puasa. Puasa itu juga wajib. Bisa kita meninggalkannya apabila dalam keadaan uzur atau sakit. Selanjutnya, ada yang dilarang di dalam puasa ini. Apa itu? Berhubungan suami istri di siang hari. Apabila kita lakukan itu haram. Kalau sempat kita langgar itu, maka kita akan mengkasih makan orang sekampung. Kita hitungkanlah berapa satu orang makan kalau makan di kode ataupun di kode nasi. 10.000 kali kan sekampung. Itulah dondo hukuman. Yang keempat adalah zakat. Zakat itu wajib. Ada zakat profesi, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat fitrah biasa kita ketahui, dan begitu juga zakat mal apabila cukup haul. Selanjutnya, zakat profesi ini kalau pendapatan kita 1 juta, kita keluarkan 2,5%, baru 25.000. Kalau 200.000 baru 5.000 perak. Itu zakat. Itu jangan sampai tamakan kita, itu dikeluarkan. Selanjutnya, melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji wajib apabila bagi orang yang mampu. Wajib kita berniat di mana ada luang rezeki kita, di situ kita tunaikan. Selanjutnya, itu secara singkat masuk kita kepada apa niat dan tujuan Anda menikah.
Niat itu dan tujuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tak mengikut sunnahku, dia bukan umatku. Berarti tujuan nikah itu adalah nikah menjadikan supaya kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, menjadikan keturunan baik, soleh dan soleha. Di dalam pernikahan ini kita harus berniatlah kita menjadikan anak kita anak yang soleh. Barang siapa yang tujuan niatnya nikahnya hanya nafsu, maka bencana pada rumah tangganya. Kalau diniatkannya nikah itu adalah sunnah, maka pahalalah dia. Jadi bagi kita yang mau melaksanakan nikah, tolong ubah niat menjadi tujuan nikah adalah sunnah, menjadi ibadah. Sehari nikah serupa pahalanya membangun sebuah masjid. Jadi di dalam pernikahan ini ada yang perlu kita jaga, yaitu Rasul bersabda, "Tazawwaju wa la tutalliqu." Nikah kamu, jangan kamu sekalipun mempermainkan tolak. Perlu kita ketahui tujuan nikah itu tadi dan apa yang dilarang nikah. Jangan sembarangan mengucapkan tolak. Karena tolak itu dihalalkan tapi paling dibenci oleh Allah. Salah satu, "Memimpi aku tadi malam adik mencorehkan kau." Jatuh mimpi yang diucapkan. Selanjutnya, "Kalau seandainya kau corehkan camana perasaan kau." Jatuh. Jumpa kawan kita lama, kita bilangkan sudah bercerai, itu juga jatuh. Selanjutnya adalah kinayah. "Pergi kau dari rumah ni, aku tak suka lagi sama kau." Jatuh. Tolak satu. Rasul bersabda, "Tazawwaju wa la tutalliqu." Nikah kamu, jangan kamu sekalipun mempermainkan tolak. Main-main saja mengucapkannya tak bisa, apa lagi sampai betul-betul. Oleh sebab itu, buatlah 2 janji di dalam kehidupan kamu. Apa yang tidak abang suka jangan adik buat, dan apa yang tidak adik suka tidak akan abang buat. Mudah-mudahan dengan janji itu kamu pegangkan kerana Allah akan menjadikan keluarga kamu nantinya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bimbingan secara singkat ini dapat bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.